Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, di sebuah rumah reyot di pinggiran desa, angin berhembus masuk melalui celah-celah dinding bambu yang sudah lapuk. Parman duduk bersila di lantai tanah, menatap anak-anaknya yang tengah asik menggambar dengan ranting di atas tanah. Aldi yang berusia 9 tahun menggambar ayam, sementara Dewi yang berusia 6 tahun menggambar sebuah mangkuk yang dipenuhi kuah. Mata kecilnya berbinar, penuh harapan. "Bu, Pak, kalau lebaran nanti, Aldi sama Dewi nggak apa-apa deh kalau nggak pakai baju baru," ujar Aldi tiba-tiba. Tina, yang sedang merapikan kain lusuh di pangkuannya, mengerutkan kening. Ia memandang suaminya sekilas, lalu beralih ke anak sulungnya. "Kenapa ngomong gitu, Nah?" Aldi menoleh ke arah adiknya, seolah memastikan bahwa mereka berdua sepakat sebelum ia melanjutkan. "Yang penting kita bisa makan opor ayam, Bu. Aldi sama Dewi pengen banget makan opor ayam pas lebaran." Parman terdiam. Tenggorokannya terasa kering, seolah ada sesuatu yang mengganjal. Ia mengalihkan pandangannya ke Tina, yang kini menggigit bibirnya sendiri, berusaha menahan air mata. Mereka tahu, permintaan Aldi dan Dewi bukanlah sesuatu yang mewah. Hanya sepiring opor ayam, makanan khas lebaran yang bagi banyak orang adalah hidangan biasa. Tapi bagi keluarga mereka, itu adalah kemewahan yang sulit dijangkau. "Iya, Pak. Dewi pengen makan opor ayam kayak teman-teman Dewi di kampung," timpal Dewi dengan suara polosnya. Parman menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar-putar mencari cara. Sudah lama mereka hidup dalam kekurangan. Sehari-hari ia hanya bekerja sebagai buruh tani, menggarap sawah milik orang lain dengan upah yang tak seberapa. Kadang cukup untuk makan sehari, kadang tidak. "Nanti Bapak usahakan ya, Nak," kata Parman. Akhirnya berusaha terdengar meyakinkan. Aldi dan Dewi bersorak kecil. Mereka percaya pada ayah mereka. Namun bagi Parman, kata-katanya sendiri justru terasa menyesakkan. Bagaimana mungkin ia bisa mewujudkan keinginan sederhana anak-anaknya, sementara beras pun sudah hampir habis? Malam semakin larut. Di atas tikar tua yang sudah mulai rapuh, Tina berbaring di samping Parman. Namun, tidak seperti biasanya. Ia tidak langsung memejamkan mata. Hatinya dipenuhi kegelisahan. "Pak, gimana kalau kita coba pinjam dulu ke Pak RT? Atau tetangga? Mungkin ada yang bisa bantu," bisiknya pelan. Parman tetap menatap langit-langit rumah mereka yang penuh dengan anyaman bambu yang mulai berlubang. Ia tahu, meminta pinjaman bukan solusi yang mudah. Mereka sudah sering berhutang dan kini tak ada seorang pun yang mau memberi pinjaman lagi. "Udah nggak ada yang mau kasih kita utang, Tin. Semua orang juga susah," jawabnya lirih. Tina terdiam. Ia tahu suaminya benar. Sudah berulang kali ia mencoba meminjam beras atau uang ke tetangga, tetapi semua menolak dengan berbagai alasan. Ada yang berkata, sedang kesulitan sendiri. Ada pula yang terang-terangan menghindar saat melihat mereka datang. "Terus gimana, Pak?" Aldi sama Dewi udah berharap banget. Suara Tina mulai bergetar. Parman menggenggam tangan istrinya. "Besok aku coba cari kerjaan lain dulu. Kalau nggak ada, aku cari jalan lain," katanya. Meski ia sendiri tidak tahu apa jalan lain itu. Keesokan harinya, usaha Parman pagi-pagi sekali. Sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur, Parman sudah berjalan ke beberapa rumah di desa, mencoba menawarkan tenaganya. Ia mengetuk rumah Pak Darto, seorang petani yang dikenal cukup berada. "Pak Darto, maaf ganggu. Ada kerjaan nggak?" "Buat saya. Apa aja, nyangkul, bersihin kandang, apa aja saya siap," kata Parman dengan harapan di matanya. Pak Darto, yang sedang menyiapkan alat-alat pertaniannya, menggeleng pelan. "Maaf Parman, lagi nggak ada kerjaan lebih buat kamu. Aku sendiri udah cukup tenaga buat ngurus sawah." Parman mengangguk dengan lemah, lalu melanjutkan perjalanannya ke rumah lain. Namun, hasilnya tetap sama.
Tidak ada satupun yang bisa memberinya pekerjaan tambahan. Setiap orang sedang berjuang untuk kebutuhan mereka sendiri. Siang itu, Parman pulang dengan tangan kosong. Tina melihatnya datang dan langsung tahu bahwa suaminya tidak membawa kabar baik. Tapi ia tidak bertanya. Ia tahu Parman sudah berusaha. Menjelang sore, Parman duduk di depan rumah, menatap jalanan tanah yang membentang di depan matanya. Hatinya bergejolak. Ia tidak ingin mengecewakan anak-anaknya, tapi ia juga tidak punya cara lain. Lalu, pikirannya mulai dipenuhi oleh bisikan jahat. Ia pernah mendengar bahwa Pak Broto, seorang peternak ayam di desa sebelah, memiliki banyak ayam yang dibiarkan berkeliaran di pekarangan rumahnya. Jika ia bisa mengambil 1 atau 2 ekor ayam tanpa ketahuan, maka setidaknya ia bisa memasak opor untuk anak-anaknya. Mungkin ini satu-satunya cara. Hanya sekali ini saja, gumamnya dalam hati. Tetapi sebelum pikirannya semakin jauh, Aldi dan Dewi berlari mendekatinya. Mata mereka berbinar seperti biasa, seolah dunia mereka tidak sedang dalam kesulitan. "Pak, besok Aldi mau ikut ibu ke musala buat takbiran," seru Aldi dengan semangat. Dewi mengangguk cepat. "Dewi juga," ibu bilang, "kalau besok malam takbiran, kita harus bersyukur ya Pak," katanya dengan polos. Parman terdiam. Kata-kata anak-anaknya menusuk hatinya yang sedang dipenuhi keinginan untuk berbuat dosa. Bagaimana mungkin ia berencana mencuri, sementara anak-anaknya berbicara tentang bersyukur? Ia menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan niat buruk itu dari kepalanya. Tapi tekanan kebutuhan tetap ada. Malam nanti, ia harus mengambil keputusan. Mungkinkah ia tetap memilih jalan lurus? Ataukah keputusasaan akan membawanya ke arah yang gelap? Pagi itu, setelah mendengar permintaan anak-anaknya yang sederhana, namun menyayat hati, Parman kembali mencoba peruntungan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah beberapa tetangga, berharap ada yang berbaik hati memberinya pinjaman meski sedikit saja. Namun harapan itu segera pupus. Di rumah pertama, Bu Sarti hanya menggeleng sambil meminta maaf. "Maaf Parman, aku juga lagi susah. Semua orang sekarang harus hemat, apalagi besok lebaran." Parman mengangguk lesu dan melanjutkan ke rumah berikutnya. Jawabannya tetap sama. Bahkan, di rumah Pak Dul, ia tidak diizinkan masuk. Dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit, Pak Dul berkata dengan nada dingin, "Aku juga lagi banyak utang, coba cari ke tempat lain." Setelah beberapa kali ditolak, Parman menyerah. Ia pulang dengan perasaan hampa. Tina yang menunggu di depan rumah segera tahu hasilnya dari wajah suram suaminya. "Nggak ada yang mau bantu, Tin," ucap Parman lemah. Tina menarik napas panjang lalu mengusap punggung suaminya. "Nggak apa-apa, Pak. Kita coba cari cara lain." Namun bagi Parman tidak ada lagi cara lain. Saat sore menjelang dan gema takbir mulai terdengar dari musala, Parman duduk sendirian di depan rumah. Perutnya kosong, pikirannya kacau. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa besok pagi, saat semua orang merayakan kemenangan dengan hidangan lezat, anak-anaknya hanya akan makan nasi dengan garam. Tiba-tiba pikirannya melayang ke satu nama, Pak Haji Kosim. Orang kaya di desa sebelah yang dikenal memiliki ratusan ayam di kandangnya. Beberapa orang desa mengatakan bahwa ayam-ayam itu dibiarkan begitu saja, tanpa penjagaan ketat. Jika ia bisa mengambil 1 saja, maka Aldi dan Dewi bisa menikmati opor ayam di hari lebaran. Hanya 1 ekor, hanya untuk anak-anak, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Malam pun tiba. Suara takbir semakin menggelegar, membawa ketenangan bagi sebagian orang, namun justru membebani hati Parman. Setelah memastikan Tina dan anak-anaknya sudah tertidur, ia bangkit perlahan. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil karung bekas yang biasa digunakan untuk menyimpan padi, lalu keluar rumah. Desa masih ramai dengan suara takbir dan anak-anak yang menyalakan petasan. Parman berjalan menyusuri jalan setapak, menuju desa. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk kembali.
Tapi bayangan wajah Aldi dan Dewi menguatkan tekadnya. Setelah sekitar 30 menit berjalan, ia sampai di pekarangan rumah Pak Haji Kosim. Kandang ayam besar berdiri di samping rumah mewah itu. Parman mengintip ke dalam. Seperti yang didengarnya, ayam-ayam itu memang dibiarkan tanpa penjagaan ketat. Hanya ada pagar kayu sederhana mengelilinginya. Dengan hati-hati, Parman melangkah masuk ke dalam kandang. Ia memilih seekor ayam yang cukup besar, lalu dengan cepat menangkap dan memasukkannya ke dalam karung. Saat hendak pergi, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas. Ada yang masuk kandang, ya. Suara itu milik salah satu penjaga rumah Pak Haji Kosim. Parman menggigit bibirnya, berharap kegelapan malam cukup untuk menyembunyikannya. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu menjauh. Dengan cepat, Parman keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke arah desa. Di tengah perjalanan, Parman merasa kemenangannya sudah di depan mata. Besok pagi, Aldi dan Dewi akan bisa menikmati opor ayam. Tapi ia tak tahu, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kelam untuknya. Saat fajar mulai menyingsing, saat seharusnya kebahagiaan lebaran menyelimuti desa, jeritan keras membelah pagi. Maling, maling. Parman terkejut. Baru saja ia hendak menyerahkan ayam curian kepada Tinah untuk dimasak. Tiba-tiba halaman rumahnya sudah dikepung oleh para warga yang membawa obor dan pentungan. Di depan mereka berdiri Pak Haji Kosim dengan wajah merah padam. "Parman, kamu mencuri ayamku!" teriaknya marah. Parman membeku. Karung yang berisi ayam masih tergenggam di tangannya. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. "Ampun, Pak Haji. Saya cuma ingin anak-anak saya makan opor di hari lebaran." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun tak ada yang peduli dengan alasan itu. Warga segera menyeretnya ke balai desa. Tinah berteriak histeris, memohon ampun, tapi tak ada yang menghiraukannya. Aldi dan Dewi menangis ketakutan melihat ayah mereka diperlakukan kasar. Di balai desa, ratusan pasang mata menatap Parman dengan penuh amarah dan hinaan. Kepala desa, Pak Lurah Sukir, berdiri di tengah-tengah, menghela napas panjang sebelum berbicara. "Parman, kau telah mencoreng nama baik desa ini. Mencuri di malam takbiran, di saat semua orang harusnya bersyukur dan berbagi. Apa kau tidak malu?" Parman hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena malu. Pak Haji Kosim maju ke depan. "Saya menuntut hukuman setimpal, Pak Lurah. Jangan biarkan maling seperti ini tinggal di desa kita lagi. Kalau dibiarkan, besok-besok bisa mencuri lagi." Beberapa warga berseru mendukung. Pak Lurah mengangguk tegas. "Baik, mulai hari ini Parman dan keluarganya diusir dari desa. Mereka tidak boleh kembali lagi." Suasana menjadi riuh. Tinah langsung jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Aldi memeluk ibunya, sementara Dewi bersembunyi di balik tubuhnya yang gemetar. "Pak, jangan. Kami tidak punya tempat lain," isak Tinah. Tapi keputusan sudah final. Warga menyeret Parman keluar, membuang barang-barang mereka ke jalan, dan mengiringi keluarga kecil itu dengan hinaan serta lemparan batu kecil. Tak ada seorang pun yang berani membela mereka. Malam itu, di saat rumah-rumah lain dipenuhi cahaya lampu dan suara tawa kebahagiaan, Parman, Tinah, Aldi, dan Dewi berjalan tanpa tujuan. Mereka kini menjadi gelandangan, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harapan. Di tepi jalan, Tinah menangis dalam diam, memeluk kedua anaknya yang menggigil kedinginan. Parman duduk bersandar di pohon, menatap langit dengan pandangan kosong. Dosa yang ia lakukan demi kebahagiaan anak-anaknya kini berbuah. "Petaka, Bapak jahat ya, Bu?" Tiba-tiba suara Aldi terdengar lirih. Tinah menoleh, air matanya makin deras. "Jangan bilang begitu, Nak. Bapak cuma ingin kalian makan enak di lebaran." Aldi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memeluk Dewi yang sudah tertidur karena kelelahan. Menangis, Parman mengepalkan tangannya. Ia merasa marah.
Bukan hanya pada warga desa, tapi juga pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, sebuah bisikan gelap mulai muncul. Jika dunia ini tak adil padamu, kenapa kau masih harus mengikuti aturannya? Hujan rintik-rintik turun membasahi kota. Parman dan keluarganya masih terdampar di bawah jembatan, beralaskan kardus dan berselimutkan kain lusuh. Aldi dan Dewi sudah terbiasa tidur dalam keadaan lapar, sementara Tina terus menangis dalam diam. Parman hanya bisa menatap kosong ke arah sungai yang mengalir pelan di bawah jembatan. "Apa kita akan begini selamanya, Tin?" gumamnya lirih. Tina tak menjawab, matanya sembab, tubuhnya lelah. Ia hanya bisa mengelus kepala kedua anaknya yang tertidur dalam pelukannya. Saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Parman menoleh dan melihat seorang kakek tua berbaju lusuh berdiri di hadapannya. Wajahnya keriput, janggutnya panjang, dan tatapannya begitu tajam hingga membuat Parman bergidik. "Kau ingin keluar dari penderitaan ini?" Suara kakek itu dalam dan misterius. Parman terdiam. Matanya menatap penuh curiga, tapi dalam hatinya, bisikan gelap kembali muncul. Ia mengangguk perlahan. Kakek itu tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu. Aku tahu kau ingin kaya, ingin keluargamu hidup layak, tapi kau harus berani membayar harganya." Parman menelan ludah. "Harga apa?" Kakek itu mendekat berbisik di telinganya. "Pesugihan." Parman menegang. Kata itu bagai petir yang menyambar pikirannya. Tapi ia tak menolak. Ia terlalu lelah hidup dalam kesengsaraan. Ia ingin Aldi dan Dewi merasakan hidup yang lebih baik. "Apa yang harus aku lakukan?" Suaranya nyaris tanpa ragu. Senyum kakek itu melebar. "Tumbal, kau harus mengorbankan anak kecil." Dada Parman berdegup kencang. Ia ingin menolak, tapi suara kakek itu seakan merasuk ke dalam pikirannya, menyulut api keserakahan yang selama ini terpendam. Lalu tiba-tiba wajah seseorang melintas dalam benaknya. Anak dari orang yang dulu pernah menghina dan mengusirnya dari desa. Parman mengepalkan tangannya. "Baik, aku akan melakukannya." Parman mengikuti kakek tua itu menembus gelapnya malam. Hutan yang mereka masuki semakin pekat, pepohonan tinggi menjulang seolah menutup jalan bagi mereka. Angin berdesir lirih, membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk Parman meremang. Tapi ia tak mundur. Langkahnya tetap tegap meski pikirannya bergejolak. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi kabut tipis. Di tengahnya terdapat batu besar berlumut yang menyerupai altar. Kakek tua itu berhenti, menoleh ke arah Parman dengan tatapan penuh makna. "Ini tempatnya," ujar kakek itu, suaranya terdengar seperti desisan ular. "Di sini, kau akan menerima kekayaan yang kau impikan." Parman menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Kakek itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus membawa Tumbal, seorang anak kecil. Korbankan dia di altar ini, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Parman tercekat. Ia sudah menduga hal ini, tapi mendengar perintah itu langsung dari mulut kakek tua membuatnya bergidik. Teringat Aldi dan Dewi, ia membayangkan betapa kejamnya merenggut nyawa anak tak berdosa. Tapi kemudian, wajah orang-orang yang mengusirnya dari desa melintas di benaknya. Amarahnya membara, dendamnya menguatkan tekadnya. "Aku akan melakukannya," katanya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Kakek itu tersenyum puas. "Kau hanya punya waktu 3 hari. Setelah itu ritual ini tak akan berhasil lagi. Pergilah temukan tumbalmu." Parman mengangguk dan berbalik meninggalkan hutan. Malam itu ia tak kembali ke bawah jembatan. Ia punya satu tujuan, kembali ke desa. Mencari anak dari orang yang dulu menghancurkan hidupnya, dan menyelesaikan ritual ini. Sebab kini, jalan menuju kekayaan sudah terbuka. Ia hanya perlu melewati batas terakhir yang tersisa, kemanusiaannya. Parman berdiri di tepi desa, bersembunyi di balik semak-semak. Matanya tajam mengawasi rumah-rumah di kejauhan, menunggu saat yang tepat. Ia tahu siapa yang akan menjadi tumbalnya. Anak lelaki dari keluarga yang dulu paling keras menghina dan
mengusirnya. Keluarga itu kini hidup nyaman, tak pernah tahu bagaimana penderitaan yang mereka timpakan kepada Parman dan keluarganya. Malam semakin larut, desa mulai sunyi. Parman menyelinap mendekati rumah yang diincarnya. Ia tahu di mana anak itu tidur. Dengan hati berdebar, ia mengendap-endap ke belakang rumah mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Sebuah jendela kecil di dapur dibiarkan terbuka. Parman masuk dengan hati-hati. Suasana rumah begitu sepi. Ia melangkah perlahan menuju kamar anak itu. Menarik napas panjang sebelum akhirnya meraih tubuh kecil yang tertidur lelap itu. Dalam satu gerakan cepat, ia membekap mulut anak itu dan membawanya keluar. Anak itu terbangun dan mulai meronta. "Tolong!" Suaranya tertahan oleh kain yang membungkam mulutnya. Parman mempercepat langkahnya, menembus kegelapan menuju hutan. Ia tak boleh ketahuan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Setibanya di altar tempat ritual, kakek tua sudah menunggu. Cahaya bulan samar-samar menyinari wajahnya yang penuh senyum licik. "Bagus, kau berhasil," ujar kakek itu. "Sekarang, ikat dia di batu ini." Parman melangkah maju, menahan tubuh anak yang terus berontak. Mata anak itu penuh ketakutan. Air mata mengalir di pipinya. "Ampun, Pak. Tolong aku ingin pulang." Suara lirih itu menusuk hati Parman. Tangannya gemetar. Tapi ia tak boleh mundur. Ia sudah sejauh ini. Dengan tangan dingin, Parman mengikat anak itu ke batu. Sang kakek mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dipahami Parman. Angin berhembus kencang seolah alam merasakan kejahatan yang sedang terjadi. Parman menatap anak itu untuk terakhir kali sebelum mengangkat belati yang diberikan oleh sang kakek. Dalam sekejap dunia terasa membisu. Hanya ada Parman, anak itu, dan keputusan yang telah ia buat. Parman menutup matanya sejenak, lalu mengayunkan belati di tangannya. Parman terbangun keesokan paginya dengan tubuh menggigil. Ia masih berada di hutan, di dekat altar yang kini sudah kosong. Tak ada jejak kakek tua itu. Tak ada tanda-tanda ritual yang baru saja ia lakukan semalam. Namun ketika tangannya meraba, tanah di sekitarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Segepok uang dalam jumlah yang tak masuk akal. Matanya membelalak. Yui meraih uang itu, menghitung lembar demi lembar dan hatinya bergetar. Ini bukan mimpi. Kekayaan benar-benar datang seperti yang dijanjikan. Dengan hati berdebar, Parman bergegas meninggalkan hutan dan kembali ke kota tempat ia dan keluarganya menggelandang. Namun saat ia tiba, sesuatu yang lebih mengejutkan menantinya. Di pinggir jalan, sebuah mobil mewah terparkir dengan seorang sopir yang memanggil namanya. "Pak Parman, ini mobil Anda," kata sopir itu dengan ramah. Parman mengernyit. "Apa maksudmu? Aku tak punya mobil." Sopir itu tersenyum. "Rumah Anda juga sudah disiapkan, silakan ikut saya." Parman menoleh ke arah Tina dan anak-anaknya yang memandangnya penuh tanya. Dengan langkah ragu, mereka mengikuti sopir itu. Perjalanan mereka berakhir di sebuah rumah besar yang megah, jauh berbeda dari gubuk reyot yang dulu mereka tinggali. Di desa, Parman hampir tak bisa percaya. Kekayaan itu benar-benar nyata. Ia kini memiliki uang, rumah, mobil, bahkan rekening yang dipenuhi saldo fantastis. Orang-orang di sekitarnya mulai menghormatinya. Mereka yang dulu memandang rendah kini menunduk sopan saat bertemu dengannya. Namun, di tengah kemewahan yang tiba-tiba datang ini, Tina mulai merasa ada yang aneh. Ia mengenal suaminya dengan baik. Parman bukanlah orang yang bisa mendapatkan kekayaan sebesar ini dalam semalam tanpa alasan yang jelas. "Mas, dari mana semua ini?" tanya Tina suatu malam dengan suara lirih. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Parman terdiam. Ia menatap istrinya dengan mata yang mulai dipenuhi bayangan gelap. Tina bisa merasakan sesuatu yang dingin dalam tatapan itu. Sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa ada rahasia mengerikan di balik kekayaan yang tiba-tiba menghampiri mereka. Malam itu Parman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar suara samar-samar di dalam rumah. Tangisan lirih seorang anak kecil terdengar dari sudut ruangan.
Parman menajamkan telinganya, memastikan apakah itu hanya halusinasi atau kenyataan. Mas, kamu dengar itu? Tinah yang tidur di sebelahnya juga terjaga. Wajahnya pucat, seperti suara anak kecil menangis. Parman menelan ludah. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun suara tangisan itu tetap terdengar, seolah-olah berasal dari dalam rumah itu sendiri. Sementara itu, di kamar anak-anak, Aldi dan Dewi juga merasakan hal yang sama. Dewi yang masih kecil menggigil ketakutan dan bersembunyi di balik punggung kakaknya. Kak, lihat. Dewi menunjuk ke sudut kamar. Aldi menoleh dan matanya membelalak. Di sana, seorang anak kecil berdiri dengan wajah pucat. Pakaiannya kotor dan tubuhnya dipenuhi luka. Ia menangis, menatap mereka dengan tatapan kosong yang menusuk hati. Aldi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Anak itu tiba-tiba berbisik, "Kenapa aku di sini? Kenapa aku tidak bisa pulang?" Tangisan Dewi semakin keras. Aldi menggenggam tangan adiknya dan berlari keluar kamar. Mereka langsung menuju kamar orang tua mereka. "Bu, Pa, ada anak kecil di kamar kami!" Aldi berteriak ketakutan. Parman yang mendengar itu langsung merasa tubuhnya melemas. Tinah menatap suaminya dengan curiga. "Mas, ini ada hubungannya sama kamu, kan? Apa yang sudah kamu lakukan?" Parman tak sanggup menjawab. Saat Tinah hendak mendesaknya lebih jauh, suara langkah kecil terdengar mendekat. Mereka semua menoleh ke arah pintu kamar, dan di sana sosok anak kecil itu berdiri. Kali ini, wajahnya semakin menyeramkan. Matanya kosong, tubuhnya menggigil, dan darah menetes dari luka-luka di tubuhnya. "Pak, kenapa Bapak melakukan ini padaku?" Suara anak itu terdengar pilu. Tinah mundur dengan tubuh gemetar. Aldi dan Dewi menjerit ketakutan. Parman terjatuh ke lantai. Tangannya mencengkeram kepalanya. Bayangan malam di hutan, saat ia mengayunkan belati kembali menghantuinya. Anak kecil itu terus mendekat, dan seluruh ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Lampu-lampu berkelip, dan suara tangisan semakin keras memenuhi rumah. Parman merasa tubuhnya semakin lemas. Ini bukan sekadar gangguan biasa, ini adalah kutukan dari dosa yang telah ia lakukan. "Aku tidak bisa pergi. Bapak telah memanggilku, Bapak harus bertanggung jawab." Suara anak itu bergema di seluruh ruangan sebelum tiba-tiba padam, menyisakan keheningan yang mencekam. Tinah menatap Parman dengan penuh kemarahan dan ketakutan. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya bergetar. Namun sebelum Parman sempat menjawab, suara lain terdengar dari dalam rumah, suara tawa kecil yang mengerikan. Malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Parman tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan anak kecil itu terdengar semakin jelas di telinganya. "Bapak, kenapa Bapak melakukan ini padaku?" Kadang, suara itu terdengar sangat dekat, seperti berbisik di telinganya. Kadang terdengar jauh menggema di seluruh rumah. Parman menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada. Ia mulai kehilangan akal sehat. Di ruang keluarga, Tinah duduk sambil memeluk Aldi dan Dewi yang ketakutan. Mereka melihat Parman duduk di sudut rumah, berbicara sendiri, tubuhnya gemetar. "Jangan dekati aku. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi." Parman berteriak ke arah sudut ruangan kosong. Tinah menatap suaminya dengan perasaan ngeri. Mata Parman cekung, tubuhnya kurus kering seperti seseorang yang sudah lama tidak makan dan tidur. "Mas, sadar Mas. Sudah cukup." Suara Tinah lirih, namun Parman tidak mendengarkan. Ia terlalu sibuk berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Semakin hari, kondisi Parman semakin memburuk. Ia sering meracau, berteriak, bahkan menangis sendiri. Aldi dan Dewi ketakutan setiap kali melihat ayah mereka berbicara dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Tinah berusaha membantunya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Parman telah terjebak dalam kutukan yang ia buat sendiri. Suatu malam, teriakan Parman membangunkan seluruh rumah.
Tinah bergegas ke kamar suaminya dan menemukan Parman berdiri di depan cermin. Tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak mau, jangan sentuh aku, pergi." Parman meronta-ronta seperti sedang melawan sesuatu. Lalu tiba-tiba ia terdiam. Matanya membelalak ketakutan dan tubuhnya mulai membiru. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku dengan wajah yang masih dipenuhi ekspresi ngeri. Tinah menjerit, Aldi dan Dewi menangis ketakutan. Parman telah tewas dengan cara yang mengerikan. Kematian, Parman membawa malapetaka lain. Harta yang dulu tiba-tiba datang kini lenyap begitu saja. Rumah megah yang mereka tempati berubah menjadi kumuh dalam hitungan hari. Perabotan menghilang, uang di rekening kosong, dan mereka kembali ke dalam kemiskinan seperti semula. Tinah, Aldi, dan Dewi hanya bisa menangis, menyesali segala yang terjadi. Tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa. Yang ada hanyalah kehampaan dan rasa kehilangan. Dari kejauhan suara tawa kecil terdengar samar, seolah-olah arwah sang anak kecil sedang menertawakan kehancuran orang yang telah mengorbankannya. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Apa yang didapat dengan cara terlarang akan hilang dengan cara yang lebih kejam.